Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia bilang Habib ceramah dulu katanya. Baik, insya Allah mudah-mudahan ilmu di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk kita semua dan umumnya membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang anak yatim, gak ada satu manusia yang bisa Nabi mengatakan dia akan bersamaku di dalam surga barang siapa yang memeliharanya, yang menjaganya, yang membahagiakan. Maka bersyukur kita di hari ini ada di dalam doanya mereka. Salah satu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan anak yatim akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun dari diri kita, maaf, yang pertama harus dibenahin dalam diri, yaitu yang pertama adalah hati. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya hati yang dimana kalau udah keras maka cepat-cepat jemput nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut hatinya akan dilunakkan oleh Allah. Segala perbuatan di dalam kehidupan kalau hatinya nggak baik, hidup kita nggak bakal baik. Panitia ngasih contoh, insya Allah panitia semua hatinya dikatakan sebagaimana kalbun salim, hati yang selamat, hati yang membahagiakan, hati yang selalu membawa diridhokan, mendapat keridhaan Allah. Kenapa? Kalau hati sudah baik, hidup nggak bakal su'dzon, hidup nggak bakal punya prasangka buruk, nggak bakalan sama orang. Kalau hatinya udah baik, semua kehidupan dijalanin baik, kurang rezeki, perasaan baik, hati baik kepada Allah, Allah buka rezekinya. Kadang manusia modelan kayak kita lupa. Kadang kalau udah setiap sesuatu udah dibagi kenikmatan, kita kadang suka lupa. Kenapa? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah, orang yang kufur akan ditambah dan diberikan azab oleh Allah. Azabku sangat amat pedih, Allah mengatakan. Setiap manusia hari ini, saya mau tanya, Rifki mau tanya, kita berkumpul di sini nikmat Allah apa bukan? Nikmat apa bukan? Kenapa dikatakan nikmat? Umur yang Allah berikan kepada kita hari ini, umur kita dimanfaatkan di dalam ilmu-ilmu yang manfaat. Nafas yang kita kumpulkan, yang dari tadi kita hembuskan, semua terbuang di dalam majlis yang mulia. Karena tidak akan pernah berkumpul seseorang di dalam setempat yang mulia kecuali Allah menginginkan kita menjadi mulia kelak nanti di hadapan Allah. Tidak akan sesuatu orang berkumpul di dalam majlis yang terhormat kecuali Allah menitipkan penghormatannya kepada setiap hamba agar mereka kembali kepada Allah dalam keadaan terhormat. Maka di hari ini dengan Allah, dengan Nabi, kita duduk bersama-sama mengagungkan, memuliakan nama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakul yakin, Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis sahih, beliau, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan dan di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa yang hadir di dalam tempat tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Insya Rifki mau tanya lagi, kira-kira yang datang ke sini kita bawa dosa, bawa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Jujur, nggak bohong. Alhamdulillah. Berarti cuman orang sini yang namanya kalau punya dosa jujur, berarti Allah masih titipin iman sama diri kita. Kalau orang udah punya iman dekat dengan hidayah, kalau Allah sudah kasih hidayah, kita maunya bertaubat kepada Allah, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dinamakan sesuatunya yang syukur, manusia siapa yang pandai bersyukur kepada Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang-kadang, maaf,
Termasuk diri ini nih, Rifki juga kadang dikasih nikmat kita lupa. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Sehari semalam makan, sehari semalam berapa kali? 4. Gak kebayang gembrotnya kayak gimana itu orang. Sehari semalam makan berapa kali? Ada yang 3, betul. Ada yang 4, ada. Yang 5, ada. Semuanya nikmat nggak tuh dari Allah? Nikmat. 1 hari 1 malam ibadah sama Allah berapa kali? Yang 1 bilang 5, yang 1 bilang 3, yang sebelah belakang bilang 2. Kenapa? Kadang subuh kelewatan. Betul kagak? Sering baca WhatsApp apa sering baca Quran? Jujur lagi. Alhamdulillah. Lebih seneng ngomongin kebaikan orang apa lebih seneng ngomongin kejelekan orang? Ngeri juga ya. Lebih senang ke jalan yang diridhoi Allah apa jalan ke dalam maksiatan? Pak, ibu bilang jalan yang diridhoi oleh Allah. Katanya Pak. Bapak, lu percaya? Enggak Pak. Maaf Bu, suami aja nggak percaya apalagi saya. Tapi ibu datang ke sini jalan yang diridhai oleh Allah. Jalan ke dalam tempat ini, ibu, bapak semua hari ini kita lagi nginjak-nginjak sayap malaikat. Ntar pulang tolong jangan diorak-orak. Jalan aja. Kenapa? Orang pulang pergi di dalam satu majlis, dari mulai dia keluar dari rumah sampai kembali lagi malaikat ngementangin sayapnya. Kalau ada aja satu sayap yang patah, insya Allah kita husnul khatimah. Mau husnul khatimah, mau masuk surga mau. Emang udah tahu isi surga bagaimana? Kenapa nggak ada yang cita-cita masuk neraka? Kenapa? Emang tahu isinya? Padahal surga kita belum tahu isinya, neraka kita belum tahu isinya. Tapi kalau disuruh masuk surga mau, masuk neraka enggak. Kenapa? Karena kita sudah tahu, Nabi kasih tahu saat dimana Nabi SAW Isra wal Mi'raj turun. Saat itu Nabi 3 hari nggak makan. Nabi sholat di rumah. Nabi dalam keadaan pucat. Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan? Apa yang membuatmu enggan keluar dari rumah? Ya Fatimah, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan tentang surga dan neraka. Yang aku tanya dan aku lihat di neraka itu paling banyak kaum. Yang paling banyak di neraka paling banyak lagi apa perempuan? Cuman orang saya tuh di neraka paling banyak perempuan tapi ketawa. Kenapa? Karena ibu yang ada di sini, ini calon bidadari surganya Allah. Ini istri-istri yang soleha. Model yang begini dengan neraka lah kecil. Orang gue sayang banget sama laki gue. Orang dari mulai bangun tidur sampai tidur mah gue cuekin. Dilayanin apa dicuekin? Bapak mau masuk surga Pak? Mau masuk surga Pak? Tenang, di surga paling banyak laki-laki Pak. Kenapa tuh lihat muka-muka teraniaya tuh. Pak, kalau Bapak mau masuk surga, Bapak contohin dulu. Allah tegur kita Pak di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa caranya? Bapak ibadah di depan keluarga, depan istri, depan anak, itu akan menjadi contoh. Kenapa? Agar mereka satu keluarga masuk ke dalam surga. Wasilah apa yang pernah diajarkan oleh Bapak. Bu, anak rezeki bukan? Anak rezeki bukan?
Kalau tahu rezeki berarti harus dijaga, apa disia-siain? Saat Allah memberikan kita minta, atau saat kita diberikan Allah itu nyuruh kita pilih laki apa perempuan, disuruh pilih apa kagak? Saat waktunya dia hamil dapatnya alhamdulillah. Masa begitu lahir kita sia-siain? Didik putra putri kita Bu, agar apa? Agar dekat sama Allah. Kalau anak yang sudah, yang namanya perempuan Bu, ibu ini seorang istri. Istri itu adalah madrasah. Ibu itu madrasah buat putra putrinya. Ibu yang ngajarin alif, ba, kenalin sama Allah, kenalin sama Nabi. Bapak ajarin Al-Fatihah sama anak. Bapak ajarin Allahu Akbar, ajarin gerakan sholat. Insya Allah itu akan jadi jariah, pahala yang paling besar. Saat kita dipendamkan di dalam tanah, kembali kepada Allah. Anak kita sholat, baca Al-Fatihah, apa yang di dalam gerakannya yang diajarkan oleh orang tuanya akan menjadi nilai pahala besar, jariah terbesar untuk orang tua. Maaf Bu, jangan dikasih handphone mulu. Ibu, handphonenya singkirin dulu Bu. Ibu, ngapa main handphone mulu sih lu? Anak makan dikasih nasi. Ngeri juga orang saya tuh, anak lapar dikasih handphone. Anak lu robot. Anak selesai mandi biar gampang dipakein baju kasih baju. Handphone lagi baik. Anak lagi main, lagi enak main, dipanggil, tiba-tiba ada tamu datang, ibu lagi ngobrol, anak rewel, dikasih permen. Handphone lagi aja. Apa alasannya biar anak itu kenapa dikasih handphone mulu? Biar apa? Biar anteng, biar nggak pecicilan. Saya kasih amalan biar anak anteng mau. Cekek Bu. Ya benar Ustaz. Mana ada anak kecil anteng? Nggak ada. Anak kecil pecicilan, lari sono lari sini wajar. Kenapa? Karena otaknya cuman main. Ibu besok masak makan siang sama bapak, nggak mungkin ibu siapin makan. Pak yuk dimakan udah siap. Nggak, kejar dulu. Kan bapak nggak ada yang begitu. Ada bapak yang begitu Pak. Ayo Pak makan, nggak main sepeda ibu sambil suapin saya. Ada yang begitu. Bapak gelo. Kenapa? Karena udah berakal. Makanya Allah titipin sorga di bawah telapak kaki. Itu dulu. Sekarang di ujung kuota. Lihat orang tua kita dulu. Ya Allah, capek bukan main ngurusin anak, tapi nggak pernah ngeluh. Punya anak 5, hayo. Punya anak 6, hayo. Sekarang 2, ntar dulu. Mau nambah lagi, ntar dulu. Yang ada rezekinya, banyak anak banyak rezeki, itu dulu. Betul Pak. Betul Pak. Ibu sering ngomong begitu Pak. Benar. Bapak nggak berani kawin lagi emang? Pura-pura nggak dengar aja Bu. Pak, Bapak, saya yakin di sini nih hatinya saya yakin. Saya mah berani Bib. Nih orang saya tuh semuanya nyalinya gede. Buat kawin lagi berani, tapi maaf Bib, istri saya lebih berani. Bapak, Pak, kalau Allah udah kasih rezeki harus dijaga. Bagaimana cara jaganya? Kenalin dong sama Allah, kenalin dong sama Nabi. Sering diajak ketemu ulama. Makanya Pak, Bu, kalau datang ke dalam maulid anak dibawa. Kalau lagi ada yang ceramah diempok, suruh dengerin. Walaupun dia nggak ngeh, dengerin aja. Kenapa? Kupingnya udah datang yang baik-baik. Kan nggak kayak kita kalau ngomongin gosip, wah seneng banget. Iya, lebih kacang dulu nih biar panjang. Laki juga begitu. Udah ada apa? Udah begini, wah ini sambilan ngopi.
Ada aja. Tapi kenapa saat Allah memberikan kita tempat yang paling baik seperti gini nih, ini seperti gini, kok bisa tuh diem, anteng, dengerin? Kenapa? Karena hatinya terpaut kepada Nabi dan Allah Subhanahu. Nah ini malam yang begini nih yang kita tunggu. Bu, Pak, kematian gak bakal nunggu kita. Kapanpun ada waktunya, mati. Betul apa enggak? Tapi ada kabar gembira dari Nabi. Mau dengar kagak? Orang yang datang keluar dari rumah, duduk ke dalam majlis, berjalan ke dalam majlis, kalau dia sampai kecelakaan, Allah ambil nyawanya, matinya husnul khatimah, dihitung syahid. Mau pulang dari sini, tunggu dulu, Rifki belum selesai. Pulang dari sini. Nih kita lagi ngomongin mati nih ya. Nggak takut kan lu? Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan. Nih gue demen, berani semuanya ngadepin kematian. Berani nggak? Udah berani? Yang ngomong berani jomblo. Allahumma, nih datang ke tempat gini kan dosa kita pastinya diampuni nih. Betul apa enggak? Yang ngomong siapa? Nabi. Orang yang datang ke dalam majlis ilmu, Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu, meminta kepada Allah agar dosa kita diampuni nama Allah. Yakin apa enggak? Allahumma, pulang dari sini malaikat maut lagi ngeteh di rumah kita. Lu pulang apa kagak? Tadi katanya mau. Malaikat maut ngopi di rumah kita, pulang apa kagak? Oh entar dulu deh Bib, urusan begituan mah. Nih kita kalau mau pulang Bib, insya Allah saya ke Kerawang dulu kali Bib. Saya muter ke Kerawang. Lu mau kemana? Malaikat maut bakal datang. Jangankan ini malam, dari tadi ibu bapak duduk di sini, adik-adik 20 menit sekali malaikat maut lihat pampang muka kita. Ini udah waktunya apa belum ya Allah? Allah jawab belum. Kenapa? Ntar dulu, lagi dengerin dulu ceramah Habib Rifki dulu. Kali habis ceramah berkah dapat kan begitu. Lu suudon aja lu. Per 20 menit malaikat maut nyamperin. Makanya persiapan kematian wajib. Kenapa? Saat dimana kematian itu datang gak bakal nunggu lu mau ibadah apa kagak. Tapi Nabi kasih clue kepada kita. Mau ngelihat seseorang semasa hidupnya, baik buruknya seseorang, lihat matinya. Kalau dia mati dalam keadaan beribadah, ini orang matinya pasti orang yang ahli ibadah. Dan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi orang yang jauh dari Allah, yang tidak pernah beribadah kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Kalau kata orang saya tuh, life is choice. Lu ngerti kagak? Sama. Hidup itu pilihan. Kita mau mati husnul khatimah atau su'ul, itu pilihan kita. Allah cuma ngasih jalan. Makanya hidayah itu mahal. Hidayah gak bakal ada di mall. Hidayah gak bakal ada di pasar. Hidayah bapak, brother, semua. Hidayah itu paling gampang datangnya ada di musola, di masjid. Saat kalian sujud, hidayah bakal Allah tiupkan ke dalam hati kita. Bukan amin jalanin PA. Amin. Lu amin doang ke masjid kagak, sholat kagak. Apa yang mau diaminin? Ibu mau masuk surga? Ibu surga udah punya di telapak kaki, betul? Di bawah telapak kaki ibu ada Emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Bisa nggak lu? Gimana caranya? Mau masuk surga? Kunci surganya sama siapa bu? Sama siapa? Kurang keras, sama siapa? Bangga nggak lu Pak? Bangga nggak? Itu antara bangga sama horor Pak. Jujur, kenapa lah perempuan udah tahu kunci surganya sama suami, tapi sampai sekarang kenapa cuek sama kita ya Pak? Betul nggak Pak?
Bib, tapi gimana dong? Suami saya ahli maksiat. Taat. Woi. Tapi Pak maaf, saya mau lurusin dulu nih ya. Bapak, kita selama ini pikiran kita salah Pak. Ternyata nyuci baju bukan kewajiban seorang istri. Jujur Pak. Pak, Ustadz Nawawi, saya mau tanya. Emang nyuci baju kewajiban istri? Bukan Pak. Masak bukan kewajiban istri Pak. Nyapu, ngepel bukan kewajiban istri. Setuju. Kewajiban istri cuma dua Bapak. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Itu kewajiban seorang istri. Jadi kalau ibu disuruh nyuci, nyuci. Kalau ibu disuruh masak, ya masak. Salah Rifki di mana? Kan kita lagi ngomongin taat. Ibu mau masuk surga nggak? Kudu taat sama. Jadi kalau ibu disuruh masak, kalau ibu disuruh ke pasar, yang penting nggak pakai gendang Bu. Kalau ibu disuruh pakai ke pasar, pakai gendang, nah Sarimin pergi ke pasar jadi. Coba kita pikir-pikir, kita hidup ini udah Allah kasih take and give. Ah, gua kehilapan ngomong gua nih. Kelamaan di saya tuh gua. Hidup itu ada yang memberi dan juga ada yang menerima. Kalau ada yang memberi dong, yang menerima siapa? Kalau semuanya menerima, yang memberi siapa? Makanya ibu punya surga di bawah telapak kaki. Seorang istri surganya, kunci surganya ada sama suami. Nabi, suami bagaimana dong? Suami bagaimana? Urusan dia sama Allah Bu. Bib, suami saya tukang main judi online. Taat. Lo juga sih Pak lo. Woi, jauhin dah main slot, jauhin lah. Gue mau ngomong apa adanya. Orang main judi mah kagak bakal kaya Pak. Makin miskin iya. Rumah tangga belangsak. Anak terbengkalai. Mertua gak enak Pak. Jadi duit yang halal-halal aja Pak. Keringetan, cari rezeki itu cara Nabi. Tapi maaf, ibu jangan banyak nuntut. Lu sebenarnya gue lagi ngakurin rumah tangga nih malam kayaknya nih. Gue lagi ngomong begini. Nah, kalau ngomong sini. Nah, ini kemana? Ini larinya. Ternyata hidup kita semua lagi banyak masalah ya. Tapi janji Allah percaya apa enggak? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Janji Allah. Kalau Rifki punya janji, Ustadz Nawawi punya janji, insya Allah pasti bakal meleset. Apalagi kalau udah jadi pasti meleset. Ya maaf, gue gak mengejindir siapa-siapa. Ya kan gue ngomong apa adanya. Maaf, kalau sekarang alhamdulillah janji Allah gak pernah meleset. Mau urusan rezeki, Allah bilang satu dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka dikumpulkan satu lapang, diminta kepadaku urusan rezeki, aku akan berikan sebagaimana aku mencelupkan jarum di lautan, semua akan terbagi. Itu janji Allah, ini urusan rezeki. Makanya kalau habis sholat jangan cuma minta rezeki. Ini tiap habis sholat minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki. Lu buat apaan? Saya mau tanya, selalu kita selesai sholat, ya Allah banyakkan, berikan kami rezeki yang banyak. Betul gitu? Buat apa? Umroh. Ibu buat apa Bu? Haji. Abang buat apa? Bayar utang. Makanya lu jangan suka kepinjol. Buat apa? Nikah. Kawin, nikah. Dari ujung ke ujung Rifki ceramah, kalau ditanya kalau rezeki banyak buat apa, pasti jawabannya baik. Buat umroh, buat haji, buat sedekah, nyenengin orang, buat nikah, bayar utang.
Kenapa yang diucap semuanya baik? Karena nggak ada duitnya. Jujur, kalau ada duitnya, wah setan mah, waduh, jangan, mendingan lu glowing. Betul bu. Bapak banyak duit ya, kawin lagi nih masih sempet. Betul nggak? Makanya minta kalau urusan rezeki jangan cuma minta banyak doang. Mintanya bagaimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut insya Allah tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin gitu.